Kami mohon untuk menyampaikan kata sambutannya. Pada Bapak TB, kembarannya udah nyampe. Bapak TB, kembarannya udah nyampe. Ibu Kapolsek ada. Ibu Kapolsek kita nih Ibu Kapolsek yang baru, Bu. Mungkin masih malu-malu kali. Ada Ibu Kapolsek ada. Pulang. Enggak, ada kali. Ada Ustadz? Ya. Jadi ibu-ibu, alhamdulillah kita masih dalam suasana live. Jadi kalau pengen ngelihat live-nya itu di samping, Bu. Nah, jadi kalau ibu punya saudara di rumah, SMS, suruh masuk ke Play Store, lalu download lancipnya, insya Allah bisa nonton langsung di rumah. Alhamdulillah, ini kita Pak, tadi saya baru dapat dari Tangerang udah masuk, dari Bogor alhamdulillah bagus, dari Sukabumi juga bagus. Alhamdulillah, mungkin dari luar Jawa saya belum dapat info. Tadi baru dapat info dari sana, dari Jakarta pun alhamdulillah sudah bagus. Dan kita sudah dilihat. Nah, insya Allah ini menjadi medan dakwah kita, amal-amal kita. Jadi ibu, ini semua nanti kalau ibu pengen ngaji, ngelihat tausiah ustadz-ustadznya, insya Allah nanti akan ada waktu-waktunya yang akan kita tayangkan di tayangan televisi ini. Kepada Ibu Kapolsek, waktu dan tempat kami persilakan. Dan alhamdulillah kita kedatangan paman saya Haji Muhammad Arifin ini yang lagi moto-moto, dia mah rajin ya moto-motonya dia. Itu beliau tinggal di Inggris. Insya Allah nanti akhir bulan ini akan pulang lagi ke Inggris. Bapak TB, sini. Nah, ayo ke Belangkon, sini ke Belangkon. Ustadz Hakim yang punya sapi Bima, yang punya sapi palsu, silakan Ibu. Nah, sekalian perkenalan nih Bu. Ini Kapolsek kita yang baru, Kapolsek Bojongsari yang baru, yang alhamdulillah bisa hadir ke tengah-tengah kita. Silakan Ibu dari sini. Dipakai nggak apa-apa Bu? Mau di pinggir kali ya? Pakai aja nggak apa-apa Bu? Hah? Situ aja. Cukup nggak? Itunya cukup nggak? Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami mewakili dari kepolisian, di mana pertama kali saya berdiri di depan para undangan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan khususnya untuk Bapak Ustadz. Waktu yang telah diberikan kepada saya luar biasa, suatu kehormatan, di mana bersamaan dengan akan berangkatnya Pak Ustadz ke Tanah Suci, kami ucapkan selamat, semoga selamat sampai di tempat tujuan dan barokah, kemudian kembali bersama bertemu dan dengan kami semuanya yang ada di sini. Yang kami hormati Bapak Ustadz Lancik, kemudian yang kami hormati para tokoh masyarakat, yang kami hormati para tokoh agama, dan yang kami hormati para tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami perkenalkan di sini, yaitu nama saya lengkapnya adalah Siti Nurhayati, pangkat Komisaris Polisi, dan alhamdulillah saya diamanahkan untuk memimpin di wilayah Sawangan dan Bojongsari ini sudah kurang lebih 1 minggu, baru 1 minggu. Terima kasih. Dan sebelumnya saya pernah bertugas
sebagai Wakapolsek Limo, kemudian Wakapolsek Cimanggis, dan Wakasat Lantas Polres Kota Depok, serta di SPKT. SPKT itu di tempat sentra pelayanan masyarakat. Adanya pengaduan, kemudian hilangnya daripada anak, kemudian tentang kasus yang dialami oleh warga daripada Kota Depok, maka larinya atau mengadunya adalah ke SPKT di Polres Kota Depok. Namun di Polsek pun ada SPK di bawah naungan daripada Kapolsek. Lanjut, setelah dari Polres dari SPKT, saya diamanahkan untuk bertugas di SPN Lido Sukabumi, di SPN Polda Metro Jaya. Di situ saya mengajar dan mendidik daripada polwan-polwan yang baru yang akan atau menetaskan daripada polwan brigadir, intinya yang dari bawah, bukan kalau akpol di Semarang. Tetapi kalau yang brigadir, kami ada 4 tempat lembaga pendidikan, diantaranya adalah Sepolwan, Ciputat, kemudian yang kedua SPN Polda Metro Jaya, yang ketiga adalah di Banyu Biru, kemudian yang keempat di Cisarua, Jawa Barat. Itu ada sekitar 2.500 calon polwan yang sedang dididik saat ini selama 7 bulan sampai nanti tanggal 29 Februari. Mungkin untuk tahun depan bila mana ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini yang akan daftar ke kepolisian, baik itu laki-laki maupun perempuan dengan persyaratan yang sudah ditentukan, silakan untuk mencari tahu baik itu di Polsek ataupun di Polres, karena pendaftaran adalah di masing-masing kewilayahan itu di Polres Kota Depok. Kemudian setelah dari SPN, kami ditugaskan di sini atau diamanahkan di Polsek Sawangan sebagai Kapolsek Sawangan. Mohon dukungan dari para tokoh agama, para tokoh masyarakat, kemudian para pemuda dan ormas, tentu saja ibu-ibu, mohon dukungannya untuk kami bertugas di Sawangan dan sekitarnya ini. Mudah-mudahan barokah dan amanah tersebut kita mendapatkan amal ataupun keadaan aman, sentosa, damai di wilayah Sawangan ini khususnya. Demikian kata sambutan kami, mudah-mudahan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kapolsek yang baru. Tepuk tangan sekali lagi buat ibu kita. Perkenalkan juga Bu, nama saya Ginanjar. Cek. Nama panjangnya Ginanjar Sukmana. Iya, Bu. Sukmana itu artinya masuk kemana-mana. Saya tinggal juga, saya orang Depok juga Bu. Tinggalnya di Beji, RT 3 RW 5. Di situ ada pangkalan beca, ada rumah bertingkat 5. Itu rumah majikan saya. Kerja sih di sono. Kalau ini Bapak TB Taufik Lala, biasa dipanggil Bapak TB kalau di sinetron Islam KTP. Iya. Sekarang di sinetron Madun jadi Pak Wakil RT. Masih ada keturunan Arab. Bapaknya PA, ibunya Sarap. Kalau Ginanjar Bu Kapolsek, dia masih keturunan Pakistan. Bapaknya iblis, semuanya setan. Terima kasih sama Bu Kapolsek. Yeah. Walaupun baru 1 minggu, doa kita semoga Ibu merasa nyaman tugas di sini. Dan biasanya setiap polisi yang menghadiri acara saya dan MC-nya berdua
suka cepet naik pangkat ya. Iya, iya, iya. Amin, saya doain Bu, Ibu naik pangkat. Jadi Kapolda pertama yang perempuan, amin. Amin. Cuman syaratnya nyumbang pesantren Bu, pesantren lagi begini. Bisa aja ya. Jangan diketawain, Ibu orangnya mikir loh. Dipikir tadi bikin Bu, Iya, Ustadz Lancip, Coba jadi, pesantrennya. alhamdulillah. Heeh, Tanpa mereka tidak akan aman, tidak akan betul. nyaman. Iya. Iya. Oh iya, perlu diketahui oleh ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, bapak-bapak polisi dan ibu polisi bahwa sekarang langsung disiarkan di acara Lancip TV. Oh, tadi Ibu Nah. Kapolsek bicara udah live Ada tuh. tadi live dari TV. Oh, alhamdulillah. Di samping di alhamdulillah. Lancip TV juga disiarkan di berbagai stasiun. Stasiun mana aja itu? Stasiun Gambir, Jatinegara, Kota, Beos, Bandung dan Tapi sebagainya. ini mah benar TV di mana-mana sudah ada. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di tengah-tengah kita juga hadir para kiai, para ustadz. Para ya, Pak kiai. ya. Ini Ustadz Pasa di bawah. Wah iya lah. Mungkin semalam di atas kali makanya di bawah dia. Ya. Allah, ada sahabat saya Bang Ujal nih, orang TVR ini luar Iya, biasa. iya, iya. Ini yang ngasih kesempatan saya ngelawak di TVR ini. Bang Ujal, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sehat. Ternyata sekarang tetangga Ustadz Lancip. Itu wajib ya. Iya, pas. Iya. Wah, alhamdulillah Pak Ujang udah di sini lagi. Saya minta program lawak dong, saya udah pensiun, Pit. Ada Ustadz Pasa juga sering TVR itu Ustadz Pasa tuh. Luar biasa. Ya, Gin. Iya semua yang hadir di sini mengucapkan ini ya, ingin mendoakan Amin. dan mengucapkan selamat jalan buat Ustadz Ustadz Lancip. Lancip. Iya, mudah-mudahan kita jadi haji. Ya. ya. Iya dong. Iya, ntar diajak sama Ustadz Lancip. Enggak harus diajak pakai kita jalan Tadi sendiri. juga bilang Bang Taufik mau dikasih hadiah Iya. berangkat umroh dan haji gratis Aha. dengan biaya cuma-cuma. Alhamdulillah. Cuma sampai bandara saja katanya. Terus dari situ mana? Belakang sendiri. Din, tapi gua alhamdulillah nih, kan kemarin sama Ustadz Lancip ngomong, Heeh. saya sering kemari ke pesantren. Kebetulan saya ada rezeki, Ah. janjinya saya 50 inci Bu, Ah. 50 inci TV plasma, Iya. tapi ternyata yang ada cuma 40 inci. Ah. Mohon maaf Ustadz ya, tolong Jadi? diterima. Biar manfaat buat para santri, Oh, Iya. jadi Bapak TB menyumbangkan bukan nyumbang ngasih. ngasih Iya, TV 40 in 40 tapi in. nyicil 1 in sampai 40 kali. iya. Iya. Agak begitu. Udah gede. Udah dikasih. Mudah-mudahan ntar kita bagi lagi apa rezeki kita pada ustadz-ustadz yang di sini nih. Alhamdulillah. Biar para santrinya juga dapat informasi melalui media elektronik. Alhamdulillah. Iya, amin. Anda Ya. doain dah mudah-mudahan Bang Pak TB, Ah. Bapak Wakil RT di Madun dipanjangkan umurnya, Amin. dibanyakkan rezekinya, Iya. disehatkan badannya, dientengkan jodohnya. Amin. Ya. Kan gua udah nikah. Lu yang belum. Kebalik ya. Lu yang ada lu lepas. Ya, mudah-mudahan menjadi bapak yang soleh, Amin. bukan jadi bapak yang solehah. Amin. Banci dong. Makanya jangan kan. Baik, nah ini dia. Wah, iya alhamdulillah. Mm-mm. Alhamdulillah. Ke pesantren Barokah. ustadz-ustadz yang ada. Ya, Ya. tadi di tempatnya Seperti Kiai bagian. Jaka Kelana juga ntar ya Ada kan? pesantren, ada santrinya kan? Ada. Amin. Ya, Bu, tapi ibu-ibu sekarang juga saya akan kasih tiket masuk ke Ancol, Bu. sedang- Ke Oh, Produk Dupan belum Dupan? Itu tiket masuk gratis selama 3 bulan, Bu. Masuknya aja keluar kagak dalam aja. Iya. Iya, alhamdulillah. tapi enggak sih bangsa begitu masuk pasar. Ya kalau ke Dupan kan urusannya dia, kalau dia Oh. ngaji-ngaji boleh kita support gitu. Dan buka polsek juga kita mau nanti ya bantuannya. Saya pikir internet udah pada goyang untuk pesantren ya kan. Ya udah. Baiklah kita sekarang Ya. meningkat ke Nah, kita minta Ustadz kita Pasah. ini orang kita pernah dengar penyanyi vokalis ungu namanya Pasa. Ungu. Ungu, Ungu. ungu, Tulisannya apa? Ungu. UNGU. Oh Ungu. iya ya. Yang Ungu. bego siapa? Ya? Ungu. Ungu. Pasa. Pasa. Kalau vokalis itu namanya Pasa. Tapi ini Pasanya bukan vokalis ungu, Oh. tapi gantengnya tidak kalah dengan Pasa. Ah. Tampannya tidak kalah dengan Pasa, walaupun masih 2 tingkat di bawah saya. Gitu.
Gantungan Ustaz Pasah. Dia hidungnya mancung, lu lebar ke bawah. Ada Ustaz Cilok di sini ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, ini Ustadz Pasah kalau kemarin kita di Ramadan tuh TPRI itu, alhamdulillah mudah-mudahan kita panjang ya Ustadz Pasah ya. Amin. Ya biar kasih kesempatan nih Ustadz yang di sini masukin ke media-media biar manfaat buat umat. Amin. Ya. Ya Rabbal Alamin. Baiklah. Sekarang kita Kasih panggil kesempatan. saja Iya. pada yang terhormat, tercinta, tersayang, terganteng dan Katanya paling terkenal. ganteng kamu tadi. Iya, kalau ini Bapak TB tercemar. Kita beri, kita sambut dengan Emangnya artis gitu. Ya udah. dengan Waktu salawat yang dong. keempat, Kita sambut dengan salawat. Oh. Ustadz Pasah, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa barik alaih. Oh. Shollu alaihi. Nabi. Shollu ala nabi. Iya. Alhamdulillah. Nih, Bos TV. lancip TV lagi. Ada tulisannya. lambangnya mesti belangkon nih. Ini backgroundnya ginian nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa alihi wa sahbihi ahlil kiram, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan segenap para kiai, para alim ulama, para guru yang hadir pada pagi hari ini. Doa kita semoga guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatin badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah manfaatkan ilmunya, agar kita menjadi murid yang cinta mahabbah terhadap guru-guru kita. Wabil khusus sahabat saya, adik saya Ustadz Lancip, saya sangat iri sama beliau karena di usia muda udah punya pesantren, masih muda udah berangkat haji. Saya doain nih ibu-ibu semua, bapak yang datang pagi hari ini, saya doain mudah-mudahan hidupnya pada berkah. Kalau berkah mudah-mudahan kapan waktu ibu bisa ke Mekah, bisa tawaf melilingi Ka'bah, bisa sa'i dari Sofa dan Marwah, bisa mabit di Mina dan di Musdalifah. Mudah-mudahan kita bisa wukuf di Padang Arafah. Pulang haji umrah mudah-mudahan pendapatan dan hasil dan gaji suami ibu makin nambah. Kalau nambah mudah-mudahan bisa beli tanah, bangun rumah, beli mobil yang mewah, anaknya soleh-soleha, rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah, anaknya ada yang jadi lurah, bininya pada nambah. Maksudnya nambah kasih sayangnya. Ibu yang saya hormati, haji bukan urusan orang punya duit. Haji bukan urusan orang dia punya harta. Tapi haji urusan karena Allah yang memanggil setiap hambanya untuk berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Makanya ibu bapak, kalau ada orang yang mengadakan walimatus safar, jangan pakai malas datang. Dengerin kalau dibilangin. Dengerin. Dulu saya belum nikah, tahun 97 saya belum nikah. Setiap ada orang nikah, akad nikah saya selalu datang. Alhamdulillah lama-lama saya nikah juga. Tuh berkahnya datang ke nikah. Orang datang walimatus safar, umrah maupun haji, saya berangkat juga. Datang ke tempat orang walimatus safar. Kenapa? Karena kita berharap keberkahan dari orang yang berangkat haji maupun umrah. Mudah-mudahan kapan waktu kita diangkat. Lama-lama alhamdulillah saya berangkat juga ke Mekah, Bu. Ya kan? Umrohnya umroh kosasi. Berangkat umroh ongkosnya boleh dikasih. Tuh. Saya enggak megang duit. Saya kalau umroh, Bu, saya enggak megang duit. Karena duitnya saya taruh di dompet.
Orang yang haji umroh bukan urusan duit, tapi urusan Allah, caranya Allah, terserah Allah yang manggil caranya. Ada haji Kosasi berangkat haji ongkosnya boleh dikasih. Ada haji Mansur berangkat haji alaman rumahnya digusur. Iya kan? Haji Abidin berangkat haji karena ikutan dinas. Haji Muhyiddin ada nggak? Ada nggak? Pemain sinetron. Makanya ibu bapak kalau orang manggil Pak Haji jangan pelit ngaminin. Beneran ini. Karena kita nggak tahu dari mulut mana aja tuh Allah kabulkan doanya. Saya kalau shopping sama bini saya, itu yang belanja-belanja apa nih? Hah? Ya shopping. Saya kadang-kadang ke Tanah Abang, ya ke Cipadu, ke PC, ya kan? Hah? Emang apa bang? Saya kadang-kadang dipanggil Pak Haji mampir. Lewat ruko yang manggil saya Pak Haji, saya ngelus dada, saya amin, amin. Ternyata saya bisa ke Mekah, ke Madinah meskipun umroh, gara-gara banyak orang doain saya manggil Pak Haji. Makanya kalau orang lama-lama terus datang ke waktu safar, jangan datang doang. Ibu saya tanya kalau orang mau berangkat haji, ibu datang, ibu minta apa sama orang yang berangkat haji? Hah? Doa. Terus habis doa apa lagi? Oleh-oleh. Itu mah udah biasa. Kalau orang baru berangkat haji kita datang minta doanya itu biasa. Minta oleh-oleh itu biasa. Tapi kalau bisa orang yang berangkat haji umroh ibu kepelin. Beneran. Bukan diginiin, bukan. Nyecepin, tahu nyecep? Nitipin duit. Sama siapa? Sama orang yang berangkat haji, itu orang yang jarang. Berharap orang yang gak berangkat ke Mekah, orang yang ke Madinah, duit kita nyampe ke Mekah ke Madinah disedekain di sono. Nah lama-lama insya Allah ibu berangkat umroh haji. Lantaran apa? Datang ke Walimatus Safar. Ada orang meninggal, datang. Nguburin, nyolatin, datang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nguburin orang. Ntar juga lama-lama. Tuh. Makanya orang yang membuat haji jangan pernah gelisah dan jangan pernah meragukan kekuasaan Allah bahwa Allah akan manggil siapa aja yang Allah kehendaki. Pesan saya bagi bapak ibu mau berangkat haji jangan sampai lupa. Guru-guru kita ada ajarin yang pertama saya pesan bekali ilmu. Karena orang kadang-kadang orang haji umroh dia nggak bekal ilmu, kadang-kadang dia nggak khawatir, dia nggak tahu umrohnya nggak sah, hajinya nggak sah. Kenapa? Karena dia minum ilmu. Ada cerita teman saya di Gandaria dulu waktu kecil, cerita bapaknya ke Mekah bu, dia ilmunya ada, cuman bahasa Arab minim. Satu ketika lampu kamarnya mati lampunya. Nah ada pegawainya orang Arab, dia bingung ngomong Arab nggak bisa, Inggris nggak bisa. Dia bingung, ya Syekh nunjuk lampu. Kata Syekhnya bingung karena dia nggak bisa ngomong bahasa Arab bahasa Inggris. Karena dia nggak habis akal orang Betawi, dia bilang Syekh nur, wa kaifa nur, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya lampunya mati, cahayanya pengen digantiin. Iya, ini belanja di Mekah Madinah nih. Beneran orang Arab gak semua orang bener bu. Kadang-kadang kita mau belanja nggak bisa ngomong bahasa Arab kan, beli buah-buahan ya kan. Kita pakai syarat, enggak diladenin, yang lain diladenin, ya kan nggak bisa ngomong bahasa Arab, ya kan? Dia bingung, dia pengen minta 3 kilo, diginiin, dia kagak paham tuh tukang dagangnya, dia bingung orang Betawi nggak hilang akal, dia bilang, ya Syekh, ya kan, salasa rokaatin, mungkin dia paham nih, salasa rokaatin, timbangannya kurang, dia bilang, ihdinas siratal mustaqim, maksudnya biar lurus timbangannya begitu. Iya, orang haji jangan sampai lupa nih, bekali ilmu. Ya kan? Lah orang sholat aja kudu ada ilmunya. Nih ibu saya tanya nih, yang dapat jawab pertanyaan saya kasih hadiah 50.000. Siapa ibu yang tahu arti assalamualaikum? 50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 50.000. Ayo bu, naik 100.000. Assalamualaikum. Nggak ada yang naik. Pego. Beneran ini.
200. Maju kalau berani. Ayo, ini. Nah, lihat Bapak Ibu, kalau urusan duit mah di mana-mana perempuan pasti yang maju duluan. Enggak emaknya, enggak anaknya, pasti dia dulu maju. Ayo sini Neng. Iya, jangan bawa anak, taruh aja anaknya. Cepet sini. Karena Pak Ustaz, ntar abis ini malah langsung mau ke Ciamis sini. Ya, bawa anaknya lama. Tetein dulu, tetein dah. Ayo Neng. Enggak ada, kantong dulu. Yang kedua, ilmu udah kita dapat, jangan sampai lupa. Jangan usil kalau naik haji dengan ibadah orang lain. Kenapa? Di sana orangnya bukan orang Indonesia aja, orang manapun kumpul. Kadang-kadang caranya berbeda, ikhtiarnya berbeda, ibadahnya berbeda. Jangan usil sama ibadah orang lain. Yang ketiga, jangan sia-siakan waktu ketika di Mekah Madinah, haji maupun umroh untuk benar-benar ibadah. Kenapa? Mumpung kita ada di sana. Kenapa? Ibadah di Masjidil Haram pahalanya 100.000 nilai pahala. Di Madinah pahala 1.000 rakaat di luar Madinah. Kalau kita sia-siakan sayang. Makanya kalau kita ibadah di sana jangan sia-siakan waktu untuk ibadah. Yang kedua, jangan usil dan teletukan omongan yang enggak benar. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada teman saya begini, Pak. Orang Tangerang waktu saya umroh. Namanya Salahuddin, Din. Kita pulang yuk ke kamar dulu, ke hotel yuk. Lagi dari Mekah nih. Apa dia bilang? Ustadz pulang aja duluan ke hotel. Masa ilo kan orang Tangerang pakai nyasar dekat kamarnya ini, gitu kan? Maksudnya bercanda sama saya. Dia bawa emaknya, neneknya umur 70 tahun. Ngomong masa Ustadz pulang duluan ke hotel lah. Entar saya nyusul. Masa ilo kan nyasar deket doang. Kata dia begitu. Alhamdulillah Bu. 2 hari gak pulang. Emaknya bukannya nangis, air matanya belewer air matanya. Ya anak saya yang atu-atunya Pak Ustadz kemana tadi bilangnya, katanya Ustadz pulang duluan. Jangan nungguin saya mah tahu gak bakal nyasar. 2 hari. Lempengan saya ibaratnya mau tawaf lagi, dia lagi mepet. Di mana? Di Izir Ismail, air mata beleweran. Kenapa saya tanya tepok, Mang, lu kemana aja, malu nangis di kamar nyariin lu. Saya nyasar Pak Ustadz. Dia istighfar, dia mohon ampun pada Allah di dalam Ka'bah, di Masjidil Haram. Lama-kelamaan dia keluar dari Masjidil Haram, dia lihat ketemu hotelnya. Gara-gara omongan. Makanya Ustadz Lancip, adik saya tercinta, abang doain biar sehat badannya. Berangkatnya selamat sampai pulangnya. Jangan mikir, mana orang ini? Jangan mikirin yang namanya oleh-oleh, jangan. Ya begitu banyak jangan. Khusus ibadah. Ya minimal Ustadz Pasha diingetin aja gitu, minimal ya kan. Yang lain mah jangan dipikirin. Minimal Ustadz Pasha ingetin ya kan, sama yang ceramah. Dan terakhir pesan saya, yang terakhir adalah jangan sampai kita ibu umrah maupun haji ya kan dari sesuatu yang tidak halal dari hasil prosesnya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan guru-guru kita di belakang ini semua bisa berangkat haji. Ya Bu ya? Benar, berangkat haji. Ustadz mah kudu berangkat haji. Alhamdulillah saya udah daftar Bu ya kan. Cuman saya dapatnya 2027. Ya akhirnya saya umroh dulu dah. Besok saya alhamdulillah doain saya Pak Desember saya mau umroh lagi sama Yayang Beb saya. Alhamdulillah. Ya. Yayang saya ajak ke Mekah, mertua saya 2 saya ajak. Dan ada ipar saya berlima saya. Berangkat, yang 2 sampai Mekah Madinah, mertua dan adik ipar saya bandara doang. Ya kan? Alhamdulillah saya doainnya. Terima kasih. Terakhir, ayo siapa yang bisa ngertiin Assalamualaikum? Ayo. Maju cepetan. Ayo. Nah sini, sini. Nggak usah malu-malu. Mumpung ada di sini Neng. Ya. Apalagi ngasih Ustadz yang hitam manis. Ya, cepetan. Lama banget jalannya dah. Nah ini. Nih pasti nih. Belum punya suami kan? Nah, coba. Namanya siapa? Aini. Aini berarti mata ya. Iya. Ainun mata. Kelas berapa sekolahnya Neng? 2 SMP. Pakai keder begitu Neng. Artinya apa Neng? Luar biasa, tepuk tangan ibu semua. Hah? Oh belum? Kirain udah ya kan. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian semua. Luar biasa, tepuk tangan untuk Aini. Aini Pak Ustadz tanya, Aini majunya terpaksa apa ikhlas?
ikhlas. Anak soleha guru. Anak soleh jawabannya pasti ikhlas. Ngerti ini assalamualaikum terpaksa apa ikhlas? Insya Allah ikhlas. Anak soleha. Ini. Jadi kalau ini jawabnya ikhlas. Yang majunya ikhlas karena Allah. Silakan duduk. Ini belum nih, ini belum. Jangan suka ngambek gitu ah. Elah. Alhamdulillah. Iya. Jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa beli rambutan. Tahu siapa sampai di sini, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kuntil anak naik sepeda, sepedanya nyusup ke dalam sumur. Saya pengen berpanjang kata, khawatir ada janda yang gak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ustaz puasa. Saat puasa tuh, yang penting ikhlas ya kan? Ikhlas. Iya. Luar biasa, alhamdulillah. Baik, selamat datang pada para undangan dan para ustadz yang baru saja hadir di sini. Kita Bukan Bapak Ayu, Pik. oh, Ustadz Jackie Chan. Saya tahu, Ustadz Hakim tuh. Iya. Ustadz Cilok. Luar Namanya juga biasa. Jackie Chan jadi lompat langsung dari sini udah di sono lagi. Ya, Gin. Ya, Saya ini di luar konteks daripada Ustadz berangkat haji. ya. Tapi kalau kita kemari ada aspek yang dilupakan oleh umat Islam, What? yaitulah aspek pendidikan. Oh yes. Karena kalau kita bergerak dalam bidang pendidikan, Betul. sesungguhnya udah bicara pahala, pahala luar biasa. Ya, Karena semakin kita membantu kesempatan anak-anak yatim, di sini banyak anak yatim nih, Din. banyak. Makanya kita mengetuk para hadirin, siapapun yang hadir di sini, Iya. untuk menggerakkan. Jangan sedikit-sedikit kalau sedekah, iya kan? Walaupun Mudah-mudahan. bisa akan diganti sama Allah ya. Duh, 7 kali lipat. Ya, buktinya ya alhamdulillah saya sodako Iya ya, diganti terus ya. diganti sama Allah. Iya. Ya kan? Coba dok. Baik, Bapak Ibu, saya bukan bagian daripada pesantren ini, tapi adalah saya sahabat dari Ustadz Lancip. Saya ingin mengetuk Bapak Ibu untuk menggerakkan sodakohnya untuk pendidikan pesantren kita. Ini ada voucher dari seharga yang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000. Iya. Nah, ini apa nih? Kalian ini juga Bang Muhammad TB. Iya. Dan ini ada juga wakaf pembangunan pesantren Tahfizul Quran Darul Sapa Safa 2. 2. Silakan Ini yang ingin Harga per meternya memokokkan. cuma 150.000. 150.000 per meter. Alhamdulillah. Ntar di akhirat digantikan ya. Iya. 15 triliun per meter Oh, persegi. luar biasa. Ini bisa kita bagikan kepada Ya. siapa saja yang hadir. Tolong para santri, tolong dibagikan ini Mm. pada bapak-bapak, para santri sini. Tadi ya. Nah. Bejakan Ka'bah kuring kambek tanggal jigo. Dibagi kepada bapak-bapak yang ingin. Ya brosurnya ya. Iya. Mangga. Karena Nah. memang Pak, bicara pendidikan umat Islam ini secara data Gin, Ya. memang pendidikannya kurang. Ya padahal umat Islam di Indonesia adalah umat yang paling besar. Ya. Itu ada 240 juta. 240 juta kalau satu orang 1.000, sehari itu bisa 240 miliar. Iya, iya. Sehari. Sehari itu. Seminggu sekali aja Seminggu 1.000 ya. sekali ya 240 miliar. Tapi mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, kalau orang sedekah mah jangan takut-takut. Jangan takut kita nggak punya ongkos, maka kita pun akan nggak punya ongkos. Wow. Jangan takut kita menjadi miskin, maka kita pun akan menjadi miskin. Ya Kak, ketakutan-ketakutan itu kita harus lawan tentunya. Ya, Termasuk hari ini ya. termasuk hari ini. Lawanlah ketakutan itu. Lawan ketakutan. Keluarkanlah. Kalau Kau- ibu punya belilah. rezeki, ini semeter cuma 150.000. Itu yang wakaf ya. Iya wakaf. Tapi bayangin loh, Serat. itu untuk menghafal Al-Quran. Oh itu untuk Kalau Hafiz, ada- Pak Hafiz ya. Iya, ada 20 anak yang menghafal Al-Quran, maka uang 150.000 yang ibu bapak sampaikan dalam bentuk per meter tadi, Iya. ini akan
menjadi pahala yang berkelanjutan. Subhanallah. Enggak putus-putus ya. Enggak putus-putus. Terus. Biarin anak-anak kita ini hafal Al-Quran. Sampai. Karena kalau di Indonesia mah masih enak. Tapi saudara-saudara kita yang di Israel sono, di Palestina sono, baru hafal sedikit udah ditembak. Tembak. Tapi di Indonesia orang udah hafal, hatinya banyak yang ditembak. Jarang yang untuk membantu kepedulian kita. Umat Islam ribut soal kunut dan gak kunut, ribut. Nah. Soal apa lagi? Gantung dan gak gantung celana ribut. Tapi kalau soal sedekah, kita menjadi umat yang paling terbelakang. Ini adalah real dan fakta. Umat Nasrani sedekah itu 10%. Dia memberikan, kita 2,5%. Itu pun setahun sekali, gila nggak lo? Makanya wajarlah kalau kita terperosok. Mudah-mudahan Bapak Ibu momen ini kita manfaatkan. Berapapun dan siapapun Anda, ayo kita gerakan rezeki Anda untuk mewujudkan pesantren Tahfidz Quran ya Kak. Amin amin ya Jadilah rabbal yang terdepan ya. Baik. Jadilah yang terdepan untuk membeli voucher ini. Nah. Sekali lagi disampaikan tadi berapa duit saja. Nah ini yang voucher sedekah. Silakan ya dengan Ada yang 10.000, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000. Ibu mau tunjuk tangan. Yang 100.000 tunjuk tangan. Ada nggak yang berani? Saya samperin. Saya Megi Nanjar nyamperin. Satu nggak ada. Pantes gelap. Yang 50.000 ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Mana yang 50.000? Alhamdulillah. Gin, samperin Gin. Iya. Lu yang kerja. Ini kita ngumpulin dana. Waduh, berkah banget ini. Lompat lah kecil ini. Bu, yang 50.000 tunjuk tangan. Nah, nih satu. Terus boy, dituin. Alhamdulillah. Jarang-jarang loh artis nyari sedekah begini. Iya, biasanya di pinggir jalan Bu. Saya ajak kemarin pesantren. Nah, satu. Mana lagi? Dua. Alhamdulillah. Ada lagi. 4, 3. Alhamdulillah. Ibu. Ayo. Ya, satu aja tandain. Satu sayang, jangan semuanya. Itu ditandain ada yang 50.000. Iya. Hah? Ya, di Ginanjar. Hah? Jangan dikasih semua, satu aja Gin. Ayo para santri, ya, jangan bengong aja santrinya. Mana? Bangun sini. Tuh, 50.000 lagi. Kita harus dapat 500 juta, bisa. Mana santri, bantu santri. Ayo tuh sama santri juga boleh Bu, tandain yang 50.000, yang 50.000 dulu dah. Kalau makan kacang yang gede-gede dulu Pak, yang kecil ntar habis. Yang sebelah sana ada santri. Mana yang sebelah kiri? Yang 50.000. Udah semua belum? Oh, alhamdulillah. Ada juga yang 10.000 dan 20.000, silakan saja di situ. Ya, udah Gin, udah. Biar udah santri aja dah. Tuh. Ingat Gin, uangnya jangan dikantongin, suka lupa loh. Iya. Santri jangan kumpul situ, nyebar. Nyebar ke sini nih, ke sini nih, jangan numplak di situ. Nih. Ayo, nyebar. Bisa juga sama santri, Bu. Ayo, santri nyebar. Sebelah sini nih, santri, nih, sini. Iya, tuh, ibu tuh. Ayo, bismillah. Tuh bapaknya di belakang boleh. Oh, kalau di belakang jangan Ustadz itu jangan. Itu juga lagi bingung nyari pesantren juga. Saya doain Ustadz Hakim biar punya pesantren, amin. Ustadz Cilok juga biar berkah. Mudah-mudahan dibeliin Avanza baru sama umat, amin. Mana lagi sini? Udah? Alhamdulillah. Kita menjadi ya.
Oh enak kan nyumbang sama Ginanjar, foto juga tuh. Emang enak. Alhamdulillah barokah. Bu, sumbangin sedekah yang banyak. Ginanjar tuh duda. Siapa tahu dia jadi mantunya ibu. Amin. Dia mah kecil orang, ujungnya lancip bu. Iya. Udah? Alhamdulillah. Para santri sudah ya? Sudah nyebar? Terima kasih bagi Ginanjar. Alhamdulillah. Ginanjar kalau soal giroh itu luar biasa sekali. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi untuk acara selanjutnya, yaitu tausiah ya, yang akan disampaikan oleh Juba Ireng. Wah. Eki, sedikit. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat bu, yang jawab salam saya insya Allah tahun depan berangkat haji. Ada ongkosnya? Nggak ada ongkosnya, amin kencang amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin wa hamdan na'imin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, rekan saya, guru kita bersama akhina filah Kiai Haji Lancip, matsa'anallahu bituli hayati, amin. Yang saya hormati para guru, para asatid, baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam, yang juga insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan dipanjangkan umur, diluaskan rizki kita, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah memberikan tarbiyah kepada kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Ibu udah kenal saya belum bu? Nama saya Arya Kamandanu bu. Ya saya tidak ceramah, saya mau cuma cerita doang. Ibu-ibu dari tadi lihat saya agak bingung kalau lihat ustadz para kiai bajunya putih, ada juga yang merah, yang ini dari atas sampai bawah hitam. Ini romantikanya luar biasa. Begitu saya naik ceramah, pertama sekali saya terjun di masyarakat, saya dibilang dukun bu. Tahu dukun? Saya bilang biarin dukun, artinya duduk tekun zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang bilang saya paranormal. Saya bilang biarin paranormal yang mampu menghipnotis jamaah untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu saya ceramah di Semarang, turun dari pesawat, saya dicurigain ISIS. Tahu ISIS bu? Daging sapi dihalusin, dibungkus dalam plastik. Oh beda. Saya bilang, dibilang ISIS gak jadi masalah, dibilang dukun gak jadi masalah. Bener gak bu? Jangan dilihat itemnya. Burung perkutut makan ketan hitam, ketan hitam ditanam di dalam pasir.
jangan takut lihat yang hitam, biar hitam banyak yang naksir. Biarin nenek yang naksir dah. Hati-hati itu, Bu. Waktu saya berangkat ke Saudi, ketika saya baru keluar dari Raudhah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dipanggil oleh dua polisi Arab. Ya Haj, ta'al. Saya girang banget. Di Saudi ada yang manggil, biasanya yang manggil saya ngasih amplop. Saya samperin, dia nanya, saya tanya, "Limadza ya Sayyid?" Dia pegang rambut saya, Bu. Rambut saya ditarik-tarik sambil dia bilang, "Hadza haram wa hadza halal." Dia pegang rambut saya haram, katanya jenggotnya halal. Saya bilang, gua nggak punya jenggot, bro. Saya tawa aja. Dia nanya, "Min ainal bilad?" Kamu dari mana? Saya bilang, "Min Indonesia." Saya bilang dari Indonesia, dia cengar-cengir, Bu. Takut karena saudaranya di puncak banyak. Subhanallah. Bilang kalau gue ditangkap, gue gerebek lo di puncak. Akhirnya saya dilepas. Ya khair, tafadhal khuruj, saya keluar. Besoknya rambut saya ikat, saya alingin, saya pakai kurtah. Keluar dari Masjid Nabawi, sudah ditungguin lagi sama polisi. Itu saya ditangkap yang kedua kalinya. Dia bilang, "Ya Hajah, ta'al." Saya udah curiga juga dipanggil Hajah. Ternyata saya dicurigain sebagai perempuan, Bu. Dilihatin muka saya, ini laki-laki apa perempuan. Sampai saya masuk ke hotel, saya ngaca, saya ganteng apa cantik sebenarnya. Terakhir keluar, habis tawaf ditangkap lagi. Ini tapi nangkepnya sambil ketawa. Ada dua polisi nyamperin saya, dia nunjuk-nunjuk kepala saya. Dia bilang, "Ma hadza?" Dia bilang, "Apa ini?" Saya bilang, "Hadza belangkon." Puyang-puyang deh loh. Di Saudi enggak ada belangkon. Karena apa? Komitmen saya, walaupun mereka semua pakai putih, walaupun mereka berbaur di situ, tetap keindonesiaan saya bawa ke sana. Jadi pakai hitam begini luar biasa, Bu, tantangannya luar biasa. Bener gak? Apalagi rambutnya panjang. Orang kalau lihat rambutnya panjang, bajunya hitam, udah pasti udah kayak teroris. Bener ya, Pak ya? Ini rambut bukan sembarang rambut, Bu. Buah kedongdong dibolak-balik biar kata gondrong hatinya baik. Buah kedongdong tinggal sebiji biar kata gondrong yang penting bisa ngaji. Buah kedongdong campur sekuteng biar kata gondrong yang penting alhamdulillah. Ahlan wa sahlan buat guru kita. Ini biasanya di RCTI, sekarang di Lancip TV. Mudah-mudahan Lancip TV istiqomah. Kalau udah istiqomah nggak lupa sama Juba Ireng. Ya saja. Jarin saya gulung-gulung kabel nggak masalah. Yang penting ada honornya. Jadi kalau ibu-ibu pada hari ini berdoa mengantarkan guru kita Kiai Lancip untuk berangkat ke Mekah, insya Allah tahun depan ibu semua berangkat. Yang penting daftar. Kan ada orang berangkat haji dia nitip doa, "Ustaz, saya titip doa ya biar saya berangkat haji dipanggil sama Allah." Udah daftar belum? Belum, sampai memanggil. Daftar dulu baru berharap dipanggil. Ibu sakit parah banget, sudah mau meninggal. Ibu tidak daftar di rumah sakit, tapi ibu duduk aja di depan rumah sakit. Kira-kira dipanggil nggak? Nggak dipanggil. Daftar dulu baru dipanggil. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ziarah ke Haramain. Amin ya robbal alamin. Kemudian kita bantu juga untuk pembangunan pondok pesantren ini, Bu. Kalau bisa nih pondok pesantren belakangnya nggak kelihatan. Saking panjangnya sampai luasnya nggak kelihatan. Tadi alhamdulillah begitu dikasih voucher amal yang nyumbang sampai dapat berapa tadi? 18 juta. Alhamdulillah. 18 juta. Kalau kita berangkat ke mall, Bu, bawa duit 100.000, gede apa banyak? Kecil apa banyak? Kecil. Tapi 50.000 ibu hadir di majelis taklim, banyak apa dikit? Dikit, kadang masih ditukarin sama ribuan, Bu. Berangkat ke majelis taklim punya duit 10.000 masih ditukarin sama recehan. Udah dapat 10 ribuan, ada 10 buat amal masih cari yang ribuan udah rada kuple. Yang pati murahnya udah nggak bisa ngangkat pedang.
Makanya di rumah ribut mulu, amalnya pakai pedang. Nih sekarang nih bawa duit nggak kira-kira? Bawa nggak? Ah, kalau kebetulan ibu ngaji, bapaknya pergi ke masjid, saya nggak usah ngomong duit ratusan ribu. Misalnya di dompet kita nih Bu, ada duit 88.500. Ada berapa? Berapa Bu? Berarti pecahannya ada 50 ribuannya satu, 20 ribunya satu, 10 ribunya satu, 5 ribunya satu, 2 ribunya satu, 1000-nya satu, 500 perak satu. Jumlahnya 88.500. Kira-kira kalau kotak amal lewat di depan kita, yang mana yang keluar? Yang mana Bu? Kalau lagi terburu-buru ketarik 50 ribuan, kira-kira dimasukin lagi enggak? Dimasukin enggak? Dimasukin ke kotak apa ke kantong? Mudah-mudahan dimasukin ke kotak. Saya cuma minta satu Al-Fatihah. Mudah-mudahan guru kita, Guru Lancip, berangkat haji menjadi haji yang mabrur, berangkat diselamatkan oleh Allah dan pulang bisa ngumpul lagi sama kita. Dan guru-guru kita yang hadir di sini mudah-mudahan dipanjangkan umur semua dan dimampukan untuk berangkat ke Haramain, dan juga yang hadir di sini dipanggil oleh Allah dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima. Al-Fatihah ila ruhil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'ulillailahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih pada Kiai Haji Jubahirang dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih begitu banyak para asatiz yang hadir pada siang hari ini, dan untuk selanjutnya mauizah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Andalusia atau Syekh Andalusi, dan mohon kepada para kiai dibagi waktunya karena lohor kita kudu makan. Ya, ngerti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata suhuri indallahi isna asara sahra fi kitabillah. Al-ayah. Para al-mukarramun, para kiai yang sama-sama hadir, para habaib yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau semua ada dalam keberkahan Allah, amin. Teristimewa kita punya guru Kiai Haji Lancip, atau sering kita panggil Ustadz Lancip. Mudah-mudahan beliau senantiasa terus Allah berikan tambah berkah, amin. Sehingga perjalanannya beliau menuju ke tanah suci Mekah ada dalam lindungan Allah Subhanahu. Ibu-ibu yang sama-sama hadir, juga santriawan santriawati, saya yakin ini adalah santri-santri yang soleh dan solehah. Bukan hanya menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, akan tetapi menjadi harapan seluruh masyarakat nusa dan bangsa, amin ya robbal. Para kiai-kiai yang sama-sama hadir, alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Kiai Lancip. Ibu, ternyata beliau ini banyak pemikirannya ajib, sampai punya sekarang TV Lancip. Ntar gue punya apa namanya, air minum Lancip. Ntar bikin lagi tuh mobil bis Lancip juga. Doain, amin ya rabbal. Makanya dengan dakwah beliau ini, yang namanya informasi mah lebih cepat, ibu, betul nggak?
Informasi mah lebih cepat. Misalkan nih, pesantren Darussofa mau kedatangan Raja Saudi Arabia, padahal 2 minggu lagi kabarnya mah udah rame di mari, bener nggak? Presiden mau datang ke rumah ibu, wow, wis rame, terus rame, padahal masih 2 minggu lagi. Tuh kabar, informasi yang cepat. Makanya buat dakwah Kiai Lancip nih kayak begini, insya Allah nih ceramah saya didengerin sama orang Bandung, dengerin sama orang mana tadi, Sukabumi. Alhamdulillah. Acaranya haji, taruh atuh. Kan belum atuh. Ih, Kakarak Asup TV geus diomong. Ibu, Bu. Ibu pengen nggak berangkat haji, Ibu? Pengen apa pengen? Berangkat haji mah Ibu kita teh sudah dipanggil. Salah kalau belum dipanggil mah udah dipanggil kita teh. Apa Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ajim bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amik liyashhadu manafi'a lahum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan ruhnya Nabi Ibrahim alaihi salam untuk memanggil seluruh umat agar berangkat ke tanah suci Mekah. Amin ya robbal. Makanya di Jabal Gubes tuh Ibu, yang sekarang mah udah kagak ada, dibangun bangunan hotel kerajaan. Tapi kabarnya mau dihancurin lagi biar gede tuh yang namanya pelataran Masjidil Haram. Biar kuotanya nambah. Siapa tahu yang tadinya 10 tahun lagi jadi 5 tahun lagi. Kenapa? Lantaran digedean masjidnya. Saya juga udah daftar, alhamdulillah Ibu, sama Ustaz Pasa tuh. Alhamdulillah. Makanya udah dipanggil kita teh Ibu untuk berangkat ke sana. Kita mah bukan yang pertama kan tiga nih. Yang pertama adalah nasab, turunan bapak nenek moyang kita haji, ke bawahnya seolah haji. Yang kedua adalah nisab. Nisab banyak duitnya Ibu. Ibu ada duitnya Ibu? Di tempat saya mah Ibu tukang dagang singkong naik haji Bu. Percaya apa kakak? Lah bener, tangga saya tukang jualan singkong naik haji. Tapi begitu diperiksa lah bener. Bukannya jualan singkong, ternyata kebun singkongnya 3 hektar dijual. Berangkat haji. Alhamdulillah. Kagak ada nasab, kagak ada nasib. Yang ketiga adalah nih nasib. Nasib itu lebih menentukan Ibu. Makanya insya Allah kita semua ada nasib buat berangkat ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kita doain nih Kiai Lancip mudah-mudahan pulang dari sana menjadi haji mabrur dan pesantrennya tambah berkah. Amin ya rabbal. Demikian Ibu, banyak kiai-kiai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Syekh Andalusi. Iya, jadi waktunya zuhur Bu. Ini udah keroncongan masalahnya dari pagi Pak Ustadz. Dan selanjutnya Mauzi Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Zi Ozan atau Ustadz Fetruk dari Bekasi Timur. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan 7 menit. Sallu ala Muhammad.